Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, di sini seperti biasa saya akan membahas kembali ya terkait masalah rancangan pabrik, di mana di video kali ini saya akan membuat simulation proses dari salah satu desain pabrik ya, di mana saya akan membuat simulasi proses dalam pembuatan ethylene glycol ya, dari ethylene oxide dan juga H2O. Nah, bagi FYI, bagi teman-teman yang belum tahu, ethylene glycol itu merupakan salah satu senyawa kimia yang biasanya dia berfungsi sebagai antifreeze. Jadi kalau misalkan di cooler, di refrigeran, kan kalau misalkan air ketika kita dinginkan sampai suhu minus itu kan biasanya dibeku ya. Makanya untuk mencegah terjadi pembekuan kita tambahkan ethylene glycol nih. Jadi kita suntikan supaya si air ini ketika suhunya minus di bawah 0 derajat itu dia tetap menjadi liquid, tidak menjadi beku. Makanya salah satu fungsi ethylene glycol itu seperti anti freezing. Nah, dan juga banyak lainnya seperti pembuatan di polimer dan lain-lainnya. Nah, selain dari ethylene glycol, ada saudaranya itu ada triethylene glycol, dan di ethylene glycol itu namanya dia berarti kan dua kali ethylene glycol, berarti dia lebih panjang rantainya, begitupun TEG lebih panjang juga rantainya. Ketika rantainya lebih panjang berarti tidaknya lebih tinggi gitu. Tapi untuk kali ini kita akan fokus dalam pembuatan ethylene glycol saja, dan DG sama TG kita akan indahkan dulu. Nah, dalam pembuatan ethylene glycol itu ada beberapa proses ya. Nah, proses reaksi dan proses separation itu adalah dua main proses dalam pembuatan ethylene glycol. Nah, lebih cepat kita masuk ke simulasi prosesnya. Nah, seperti biasa kita akan add komposisi dulu. Kita akan cari komposisi apa saja yang kita perlukan. Nah, kita cari si ethylene oxide itu C2. Nah, ethylene oxide kita masukin, terus kita masukin H2O. Nah, kita masukin ethylene glycolnya. Oke. Nah, ya, terus ada TEG, ada DEG. Nah, oke, jadi ini komposisinya. Nah, ini kita kan visualnya kan ingin membuat ethylene glycol. Kenapa sih kita harus nyantumin TEG sama DEG? Nah, nanti saya akan bahas di selanjutnya ya, nanti di bagian reaksi. Kenapa sih harus ada TEG sama DEG gitu? Kita ke fluid package. Nah, fluid package kita pakai Wilson aja. Oke, lalu ke reaksi. Nah, di reaksi kita masukin, reaksi kita ke kinetik. Oke, masukin reaksi utamanya si ethylene oxide dan H2O. Nah, terus ada ethylene glycol. Nah, ini -1 Nah, vapor phase ya di sini karena kita reaksinya vapor phase. Kalau kalian tetap membuat liquid phase, nanti dia tidak akan bereaksi. Jadi kita buat vapor reaction ya. Sini kita buat 10.000, ini 5.000. Oke, sudah hijau. Nah, kita itu fluid aja kita. Nah, tadi kenapa kita nambahin TG sama DG? Jadi di dalam pembuatan ethylene glycol itu terdapat side reaction, yaitu berupa triethylene glycol dan diethylene glycol. Ketika kita mereaksikan ethylene glycol, nah sebagai main produk, nah ternyata ada sebagian sedikit menghasilkan side produk yang berupa triethylene glycol sama diethylene glycol di dalam reaksinya nih. Makanya kita masukin tadi di komponennya itu ada diethylene sama triethylene glycol. Nah, kita buat reaksi lagi sebagai reaksi setnya. Nah, di sini ada sama DG. Nah, ini -2 -1 Oke, nah, kita masukinnya 10.000.
Nah, oke. Tambah lagi reaction sebagai reaksi yang ketiga, si triethylene glycolnya. Berarti ini tiga ya, 3 4 1 1. Oke, ini vapor phase semua ya, 10.000 5.000. Oke, nah ini belum kita ubah tadi liquid phase jadi vapor phase. Oke, nah kalau udah seperti ini kita langsung bisa ke simulasi proses. Kita udah bukan komposisinya, basis fluid package-nya, dan juga si reaksinya. Masuk ke simulation. Nah, kita buat komposisi pertamanya dulu. Nah, di sini kita buat si ethylene oxide-nya, oksida. Temperatur kita buat temperatur normal 30. Pressure-nya kita pakai 1 atm. ATM biasanya. Oke, mass flow-nya kita masukin 60.000. Nah, komposisinya kita pakai yang murni aja, yang murni. Oke, udah hijau berarti simulasinya komposisinya sudah masuk. Nah, selanjutnya kita masukkan, kita naikin pressure ini jadi 3 atm karena kita pengen si fitnya itu masuk ke tekanan itu 3 atm. Nah, kita naikin dengan pompa offset F1 Q61. Nah, kita naikin jadi 3 atm. Oke. Nah, pakai kompresor ya, karena dia bentuknya gas. Kompresor. Oke, ini kita hapus dulu. F1 kompresor 1. Ini ada 3 atm. Oke, sudah 3 atm. Lanjut kita buat yang kedua, yaitu adalah si H2O nya. H2O. Satu atm 100.000. Nah, selanjutnya kita naikin tekanannya jadi 3 atm. Karena kan kita kan pengen mencampurkan antara si ethylene oxide dengan H2O. Nah, di mana ethylene oxide itu kan tekanannya itu 3 atm, sedangkan si H2O itu masih 1 atm nih. Jadi biar dia dicampurkan, dia stable, maka kita membuat tekanan itu harus sama menjadi 3 atm. Jadi 3 atm F2 jadi 3 atm.
Oke. Nah, setelah itu kita tinggal campurkan nih. Kita campurkan si bahan bakunya, etilen oksid dan H2O. 1 F2 F3. Oke, ketika etilen oksid dan H2O dicampur, dia akan berbentuk jenuh ya, antara berarti campuran H2O dan etilen oksidnya ini nih. Jadi yang gas dengan cair dicampur jadi seperti ini nih, jenuh. Jadi ada gas sama cair. Nah, selanjutnya kita lakukan pompa ya. Kita pompa pipa. Nah, di sini ada vapor inletnya. Di sini kita nggak bisa pakai pompa karena di sini ada vapor inlet, berarti ada uap. Nah, berarti 30. Berarti kita pakai si valve aja. Naikin tekanannya pakai si expansive valve, reducing valve. Oke. Pakai valve. 1824. Oke. Ternyata nggak bisa juga ya, jadi warna kuning kita pakai kompresor aja ya. Jadi kita bikin kompresor kalau bisa, dia ada kompresornya. 4 di kompres. Oke, lanjut teman-teman. Jadi jadi ada kesalahan. Jadi di etilen oksidnya itu ketika kita naikin dengan kompresor, jadi temperaturnya juga ikut naik. Tuh, makan. Suka contoh nih. Tadi udah saya hapus. Kita naikin pakai si kompresor. Kita naikin si F1. Kita naikin tekanannya jadi 3 atm, maka temperaturnya akan naik. Makanya di sini si vapor phase-nya itu dia itu akan jadi jenuh. Akan menjadi jenuh. Nah, makanya kita buat bahwa si etilen glikolnya itu kondisinya itu tetap di kondisi normal 30 derajat gitu. Makanya kita buat aja langsung aja sini 3 atm. Oke. Nah, jadi atau kayak gini aja. Nah, biar nggak bingung, kita tetap pakai kompresor. Nah, kita buat lagi kompresor F1
kompresor. Ini kita naikin. Nah, oke, selanjutnya kita turun lagi temperaturnya, jadi kita 2 kali proses. Kita naikin itu, kita turunin temperaturnya pakai si cooler. Cooler. Soalnya kalau si yang glycol itu temperaturnya enggak 30 derajat, nanti tadi dia menghasilkan si jenuh, ada vapor. Ini si vapor ini yang kita tidak inginkan. Nah, turunin jadi 30. Oke. Nah, baru kita join. Misalnya F4. Oke. Nah, jadi udah selesai terkait ini. Nah, di sini jadi akan jadi liquid semua. Nah, selanjutnya kita akan naikin tekanannya menggunakan pompa. Nah, jadi alasan kenapa kita harus dalam menaikkan tekanan itu harus full liquid atau enggak full gas. Nah, alasannya kalau kita menaikkan tekanan itu jenuh, misalkan ada cairan, ada uap, maka itu tidak akan stabil. Kita tidak bisa menggunakan pompa karena dia ada vapor. Begitupun sebaliknya ketika kita menggunakan kompresor, nah di lautan liquid itu ada fluida. Nah, jadi kita tidak bisa menaikkan tekanan dengan kedua alat itu, betul menggunakan valve. Nah, ketika kita menggunakan valve, sedangkan yang kita naikin tekanan itu tinggi, nanti si valve itu nggak bakal bisa berfungsi dengan baik gitu secara aktual. Makanya tadi dalam rancangan tadi kan ketika menggunakan valve tadi kan di alatnya kan warna kuning ya, artinya dia ada yang dysfunction. Nah, makanya kita harus buat si fraksinya itu antara full gas ataupun full liquid itu supaya bisa kita naikin tekanan antara menggunakan pompa ataupun menggunakan si kompresor. F5 I2. Nah, kita naikin tekanannya jadi 18,4. Nah, oke. Nah, setelah tekanan naik, kita naikin temperaturnya. F6. Oke, filter. Nah, di sini voltanya kita buat 0. Nah, worksheetnya kita naikin temperaturnya menjadi 207. Oke. Maka kita naikin temperaturnya menjadi full gas. Nah, setelah mencapai full gas, nah kita baru reaksikan dengan reaktor PFR ya, PFR plug flow reactor. Nah, masukin F7. Nah, setelah itu kita masukin ke reaksi tadi nih yang kita udah set, masukin. Nah, hanya kita buat rating ya. Rating kita panjangnya itu 4 meter 2. Nah, di mana parameter delta P itu 0. Jadi nggak ada pressure drop. Nah, setelah selesai, nah berarti sudah terjadi reaksi nih. Nah, kita lihat ke worksheetnya, komposisinya. Nah, di sini ethylene glycolnya masih belum reaksi, berarti ada kesalahan sedikit nih terkait masalah si vapor phase nih. Coba kita lihat dulu. Nah, jadi ini 1000 hanya kita buat juga 1000 dari si anya kita buat juga ini 1000 ya. Jadi kalau kinetik itu kalau biasa sih sesuai jurnal ya. Di sini karena saya nggak based on jurnal, jadi kita
berdasarkan perhitungan yang kita lakukan. Nah, oke. Oh, sip. Oke, berarti kurang gede ya. Nya 10.000. Oke, tunggu lagi apa beraksi. Nah, tadi kenapa nggak bereaksi? Berarti itu salah di bagian sini nih, teman-teman semuanya. Jadi di base komponen itu harus sama gitu. Di sini kan sedangkan ini H2O kan. Nah, kita buat dia H2O semua. Based on produknya kita, berarti yang diubah yang pertama kita masukin jadi H2O. Oke. Jadi kalau misalkan kalian reaksinya ada banyak nih, usahakan based on komponen itu harus sama. H2O misalkan H2O H2O semua, kalau ethylene dioxide ethylene oxide semua, nanti di sini akan berhasil nih reaksinya. Oke, kita lihat. Nah, di sini akan berhasil komposisinya. Oke. Jadi kita dapat konversinya itu 30%. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan kalian reaksinya itu nggak bereaksi, berarti kemungkinan salah di itu tadi ya, di base on komponen atau dari nilai si A-nya, si ininya kurang besar gitu. Nih. Tuh, makanya itu perlu diperhatikan. Soalnya A itu kan kinetika. Kinetika itu berdasarkan nilai A-nya sih, nih bilangan Arrhenius sama si E-nya nih. Makin kan rumus gini nih. Nah, makanya A sama dengan eksponen min E per RT bilangan Arrhenius. Ketika A-nya semakin besar, maka si laju kinetika juga kan semakin besar. Begitu nekannya nih. Gitu. Makanya perlu diperhatikan. Nah, di sini saya nilainya nembak aja ya. Karena nggak berdasarkan based on jurnal, karena di sini saya kan menjelaskan berdasarkan alur melakukan simulasinya saja gitu. Kalau misalkan kalian ada based on jurnalnya, silakan kalian buat berdasarkan based on jurnal nilai A, nilai K-nya gitu. Nah, masukin setelah F7 kita buat kalkular, kita dinginkan dulu. Dingin, kita turunkan dulu tekanannya menggunakan pressure changer ya. F7, F8, kita masuk di tekanannya itu 1 atm. Oke, setelah itu baru kita turunin tekanan temperaturnya. F8, F9, Q2. Turunin tekanannya berdasarkan kondisi operasi pada proses selanjutnya. Nah, itu kita turunin jadi 150. Nah, ketika turunin, maka akan terjadi perubahan fasa. Yang semuanya full 100% gas, ketika turunin, temperaturnya akan dia beberapa bagian akan mencair. Nah, makanya jadi jenuh nih. Nah, ketika udah mencair ini, kita bisa lakukan pemisahan secara gravitasi. Jadi yang uap akan ke atas, yang cair akan ke bawah. Kita menggunakan separator 2 fasa. Masukin ngefer bukan lip. Nah, kita lihat di sini. Nah, di komposisinya. Jadi yang bagian liquid komponen itu ethylene glycol, jadi ethylene glycol nanti dia akan turun ke bawah, sedangkan yang H2O yang masih uap dia akan naik ke atas jadi vapor. Nah, pertanyaannya kenapa sih ketika kita turun dari 500 tadi, yang dari sini itu nih kan dari 500 ke 150 kan. Nah, kenapa paling banyak yang jadi uap itu adalah air, sedangkan si ethylene glycol itu masih cair? Karena ethylene glycol itu titik didihnya itu lebih rendah gitu dibandingkan si air. Ketika temperatur diturunin, maka
si ethylene glycol itu akan cair, sedangkan si H2O itu akan tetap menjadi gas karena titik didihnya itu lebih tinggi si air dibandingkan si ethylene glycol. Makanya temperaturnya ketika kita turunkan, maka si H2O itu kan tetap jadi vapor ya. Di sini vapor nih 82%, sedangkan si ethylene glycol yang jadi vapor itu cuma 0,07 atau 7% aja. Nah, sedangkan sisanya itu akan menjadi air. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa, lupa jelasinnya. Di sini di komposisi kita lihat bahwa kan namanya tadi ada side product ya, dari reaktor itu ada triethylene glycol sama di ethylene glycol. Di sini ketika kita reaksikan maka ada menghasilkan ini, walaupun yang saya bilang tadi sangat kecil itu 0,001 dan 0,09 nih. Inilah side product ini. Nah, dari si prosesnya tuh. Oke, ini tapi sangat kecil ya. Coba kita samain aja kali, biar gede. 1.500. Nah, kita di 5.000 Pak. Soalnya terlalu kecil. Oke. Nah, kita lihat lagi. Nah, jadi malah si ethylene glycol yang nggak ada nih. Gitu, jadi kenapa saya ubah-ubah ini, karena saya pengen lihat si itunya, apa si hasil reaksinya kalau terlalu kecil gitu agak susah ngeliatnya sih. Nah, base oke yang bapak ya, jadi set produknya ini nih si ethylene glycol sama di ethylene glycol gitu. Kita lanjut ke komposisi aja, ke liquidnya. Setelah itu kita akan lakukan proses pemisahan, akan distilasi ya, karena kan kita ingin mencapai kemurnian tinggi nih dari si ethylene glycolnya ini nih. Lakukan pemisahan menggunakan distilasi proses. Menggunakan distilasi proses. Oke. Nah, ini kita pakainya 62 ya. Oke, kondensor, lagi reboiler, total F10 berarti ya, F10, F11. Nah, tekanannya kita buat 1 atm aja, samain Anggario. Oke, next done. Oke, setelah itu kita terjadi nih komposisi, kita buat spesifikasi dulu. Nah, di sini kita evaluasinya kita buat 2. Nah, di setelah kita aktif dulu. Nah, kita add, kita kan pengen si komposisi si ethylene glycol itu tinggi ya, 90% ke atas lah, kita buat si fraksinya. Nah, kita buat di bagian silat itu kondensor liquid 0,01. Nah, kita buat si glycolnya. Oke, akhirnya kita run. Nah, udah berhasil. Kita lihat nih ke worksheet. Nah, komposisinya kita bisa lihat bahwa kita udah mendapatkan komposisi si ethylene glycol 95%, di atas 90% ya. Dapat nih. Nah, sedangkan di bagian atas itu kebanyakan air. Nah, di air ini, air dengan ethylene glycol lah. Nah, di sini kita bisa lihat ratingnya, lihat repack space, spreadsheet. Nah, kita bisa melihat temperaturnya sama temperatur. Nah, ini temperaturnya 100 ke 200. Itu yang bagian top itu 200, bagian
bottom itu 200, bagian terus 100 ya. Jadi jangan kebalik, semakin ke atas itu dia semakin ke bawah. Dia bagian top, bagian bottom, yang sini bagian top. Oke, kalau udah selesai kita langsung ke proses finishing ya. Kita turunin si temperaturnya karena kan kita pengen kondisi itu kondisi atmosferik. Nah, kita F11, F12, F3, ya, parameternya kita buat 0. Nah, kita buat 30 ya. Oke. Nah, jadi kita udah dapat nih etilen glikol dengan kadar sebesar 95%. Dengan jumlahnya itu sebesar 63.000 ya kilogram per hour. Atau 63 ton ya per jam. Nah, jadi seperti ini ya terkait masalah pembuatan etilen glikol dari etilen oksida dengan menggunakan H2O. Nah, di sini kita menggunakan reaksi kinetika, kita menggunakan reaksi PVP, dan juga pemirsa menggunakan distilasi. Kita dapat etilen glikol itu 95%. Nah, di sini ada 95% ya. Distilasinya kita pakai distilasi biasa. Nah, seperti ini. Nah, jadi nggak terlalu ribet terkait masalah etilen glikol ini, seperti ini bentuknya. Nah, ini kita, nah, oke, mungkin sini aja terkait masalah proses simulasi etilen glikol ya. Jadi nggak terlalu ribet proses pembuatannya. Simulasi kita cuman butuh 2 main utama ya, alatnya ada reaktor sama distilasi aja. Sisanya itu adalah support equipment. Nah, mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.